Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, memasuki acara inti, yaitu kuliah pakar How to Manage Couple with Infertility in Everyday Obstetric Gynecology Setting. Ada pepatah yang bilang, apa dok? Kalau tidak kenal, maka tidak bisa sayang ya. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan dan membacakan CV narasumber kita yang sangat luar biasa pada kuliah pakar siang hari ini. Insya Allah udah pada kenal semua ya, luar biasa sekali beliau. Mohon izin untuk ditampilkan CV beliau. Wah, jangan dok. Beliau adalah Dr. Sarah Ayuandari, PhD, Spesialis Obstetri Ginekologi. Beliau mengenyam pendidikan S1 Profesi serta PPDS di Universitas Gadjah Mada, namun beliau menempuh pendidikan S3 beliau di Austria di tahun 2016. Nah, yang luar biasa lagi, beliau sangat berprestasi, di mana beliau merupakan penerima Tajaludin Award dari Kogi di tahun 2022. Nah, tidak hanya itu juga, beliau merupakan lulusan residen terbaik pada masa beliau di tahun 2022 di Universitas Gadjah Mada. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak hanya secara akademis saja, beliau juga rutin sekali paper ya dok, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bisa dilihat beliau di New Delhi, beliau di Bali, beliau di Jakarta, sudah tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, saya kenalkan pembicara kedua kita, yaitu Dr. Endah Rahmawati, MA PhD Spesialis Obstetrik dan Ginekologi. Tidak kalah luar biasa lagi, beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dari S1 Profesi hingga pendidikan spesialis. Beliau juga mengenyam pendidikan S3 beliau di Taiwan di tahun 2012. Dan tidak kalah juga, beliau merupakan lulusan terbaik pada tahun beliau dari Residen Obstetri Ginekologi Universitas Gadjah Mada. Tepuk tangan juga kepada beliau. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya undang Dr. Endah Rahmawati, MAS, PhD Spesialis Obstetri Ginekologi untuk memandu acara selanjutnya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih ya, MC-nya nih jago banget, minder pembicaranya kayaknya. Dokter Sarah ini minder nggak melihat pembicaranya, luar biasa ya. Kita dinasehatin terus ya dari tadi ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Selamat datang di rangkaian kuliah pakar yang kedua ya, dari Divisi Fertility, Endokrinologi, dan Reproduksi. Kali ini nanti kita akan ngobrol bareng ya, diskusi bersama terkait bagaimana sih sebetulnya kita memanage infertilitas pada daily setting gitu ya. Nanti teman-teman mungkin dari Koas juga demikian, nanti ketika menghadapi pasien-pasien di puskesmas, di rumah sakit gitu ya, mungkin banyak yang pasangan-pasangan gimana sih dok promil, bagaimana sih persiapannya, bagaimana kemudian kenapa saya nggak bisa hamil, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, curhatan-curhatan dari pasangan-pasangan yang baru menikah gitu ya, nanti bagaimana sih sebetulnya kita kemudian memanage, melakukan manajemen dari mulai kunjungan pertama. Dan kita juga harus mampu mengidentifikasi kompetensi kita. Ya, kalau sebagai dokter umum itu kira-kira batasannya sampai mana gitu ya. Kalau pasiennya misalnya 40 tahun sudah menikah 10 tahun ya apa terus kemudian ditangani sendiri gitu. Sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi kapasitas kita sampai mana gitu ya. Kompetensi kita sampai mana. Jadi kita kemudian di sini nanti kita belajar bareng bagaimana mengidentifikasi pasien tersebut, pasangan tersebut ya. Karena yang kalau masalah infertilitas nih kita manajemennya tidak bisa satu orang, tapi kemudian harus couple itu sendiri. Bahkan mungkin dalam scope yang lebih holistik, kita juga mungkin manajemennya harus lebih tadi ke keluarga. Karena kadang banyak stigma-stigma ya. Masih sering nggak? Ini yang sudah menikah yang belum punya pasangan siapa? Salah ya. Sudah menikah kok belum punya pasangan. Aduh gimana nih? Yang sudah menikah belum punya anak siapa?
Atau belum menikah sudah punya anak? Oh, salah ya. Nggak boleh ya kalau yang itu nggak boleh. Oke, astagfirullahalazim, nggak boleh ya, istighfar. Jadi menikah terlebih dahulu syaratnya tadi ya, menikah terlebih dahulu kemudian merencanakan untuk memiliki keturunan gitu. Ketawanya yang belakang kenceng banget ya kayaknya ya. Iya. Iya, senang kalau residen, selama saya residen tuh saya selalu menikmati Objin Week. Kenapa? Rasanya akrab gitu ya. Rasanya sama senior yang pin merah sama pin hijau itu bestie banget gitu ya. Sama konsulennya juga kayaknya bestie banget. Jadi pasti menyenangkan, apalagi nanti ada rangkaiannya juga ditutup dengan Bina Akrab gitu. Pasti insya Allah apa yang kita selenggarakan 1 minggu ini membawa manfaat buat kita semua. Nah, tanpa berpanjang lebar gitu ya, karena saya nggak punya pantun, saya cuman punya artis nih ya, ada 3 artis. Saya persilahkan artis-artisnya mana dari Objin? Iya, silakan. Ayo artisnya mana ini? Oh, artisnya di sini. Kita kita ketok-ketok dulu ya, gitu ya. Yang ngetok dokternya ya. Oh iya, mereka yang ngetok ya, salah ini. Ya silahkan diketok Pak. Dokternya mana dokternya? Silakan, iya. Oke deh, kita datangkan artis kita, Masya Allah. Iya, ya ini kita diperhatikan, nanti tidak kalah menarik setelahnya, ya. Mohon bisa silent ya. Ini nanti ada artis-artis kita yang akan memberagakan. Silakan diperhatikan apa saja mungkin nanti yang mau ditanyakan, apa saja yang dalam prosesnya memang sudah sangat bagus gitu ya. Silakan diperhatikan. Oke? Kita atur dulu blockingnya ya. Nah, jadi nanti biar bisa terlihat ya artisnya. Batiknya Pak Arkan ini menambah kegantengannya 300% ya. Oke. Dokternya jangan ketawa terus ya. Oke. Warnanya agak abu-abu ya ininya ya. Yang dalemannya sama luarannya kok agak sama. Iya, iya, iya. Oke, dokternya capek soalnya ya. Tadi malam habis SC 10 kali ya. Iya. Oke, silent. Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan bersama. Monggo silahkan. Selamat siang, Dok. Iya, siang Bu. dokter. Gimana? Jadi kami ini ya mau konsul nih, Dok. Kami sudah 1 tahun menikah ya, Pak ya. Iya, Mak. 1 tahun ya Bu ya? Ya, tapi baru kami 1 tahun masih ya. belum itu ya. Saya belum hamil, Dok. Jadi Hmm. saya pengen konsul di dokter terkait kenapa kok belum hamil ya, Pak ya. Iya, iya, Beb. Oh, ini berarti masalahnya di kesuburan ya, Ibu ya? Ah. Iya. Ini Ibu terakhir mensnya kapan? Saya terakhir menstruasi minggu lalu, Dok. Minggu lalu ya? Iya. Terus Bapak nih suaminya sudah pernah cek sperma gitu Pak? Sejauh ini kayaknya Belum belum, ya? dokter. Oh ya, pantas aja sih ini belum dikasih keturunan ya. Selain itu ada keluhan lain nggak Ibu? Oh iya, Dok. Saya sebenarnya menstruasi saya itu tidak teratur, Dok. Jadi saya susah sih nentuin kapan saya masa subur. Masa suburnya ya? Saya Iya, sebenarnya iya. nggak teratur, Dok. Ya udah, kalau gitu ini biar lebih jelas, mungkin saya langsung lakukan pemeriksaan USG ya Bu ya. Tapi ini USG-nya dari jalan lahir, mungkin nggak nyaman sih. Sebentar, Dok. Ah. Nggak lewat perut dulu, Dok. Biasanya kan kita periksa Oh. lewat perut dulu, Dok. Iya, ini sebelumnya maaf Pak, pasien-pasien yang begini sering saya tangani ya, jadi mungkin saya lebih tahu kondisinya. Jadi pokoknya Ibu sama Bapak nurut aja, ikutin prosedurnya. Ini nanti kita lakukan pemeriksaan USG. Ya, nanti hasil dari pemeriksaannya mungkin baru kita diskusikan. Saya jelaskan lagi. Ya. Ya udah nggak apa-apa ya, Pak. Setuju Ibu? Iya, udah Ya. deh. Monggo dipersilakan. Sudah ada hasilnya ya, Dok. Itu gimana ya, Dok? Oh iya, Ibu, ini yang saya lihat tadi tuh kayak folikel sel telurnya banyak tapi kecil-kecil ya, lebih mengarah ke PCOS. Terus ada gambaran endometriosis ya. Ya cocok sih sama
perawakan ibu ya nih ya. Ya. Mm-mm. Jadi mungkin itu sih. Eh, bahaya nggak ya dok itu dok? Bahaya atau enggaknya Sabar ya, Pak. mungkin eh, nanti lebih lanjutnya kita periksa lab sama hormon ya Bu ya. Mungkin saya akan periksain darah lengkapnya, terus hormon ya. Mungkin periksa AMH, prolaktin, terus fungsi tiroid ya Ibu ya, TSH, T3, T4. Yang lainnya itu kita periksakan. Terus apa namanya? Mungkin nanti ada resep juga buat di rumah. Sama nanti berhubungan tiap hari Pak ya. Tiap hari, pokoknya tiap hari ini harus sampai jadi. Kalau 3 bulan nggak jadi, 3 bulan nggak jadi ini kita langsung IVF aja. Kita programin bayi tabung. Sebentar, Gitu ya? sebentar dok, sebentar. Ah, Oh banyak banget ya dok untuk pemeriksaannya dok. Itu iya, harus semua ya dok? iya. Yang tadi saya jelaskan Bu. Saya ini dokter Objin udah lama menangani kasus yang seperti ini udah cukup banyak. Jadi saya udah lebih tahu untuk pasien-pasien seperti ibu masalah kesuburan ini. Pokoknya manut aja, nurut aja apa yang saya sarankan. Tapi dok, itu sebanyak itu langsung dilakukan Iya, besok? iya. Oh. Nanti sesuai yang saya instruksikan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin dok, Oh iya, saya gimana mau Pak? bertanya terkait kondisi saya dok. Oh iya, Jadi, sebentar Pak. Ini kan saya dokter kandungan Pak ya, bukan andrologi atau urologi. Mungkin terkait kondisi Bapak nih bisa ditanyakan ke dokter yang lebih spesifik Pak ya, ke urologi atau ke andrologi. Mungkin itu sih nanti mungkin saya konsulkan ke sejawat saya. Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada mungkin cukup sih. Nanti di pertemuan berikutnya kan ada hasilnya tuh. Jadi saya rasa yang pertemuan pertama nih cukup, mungkin bisa langsung ke administrasi ya Bu ya. Gitu ya. Ya udah ya Pak. ya, Ya terima kasih ya terima kasih ya dok. dok. Iya, Ya. iya. Luar biasa ya, luar biasa. Kira-kira namanya siapa Mbak? Oh enggak jadi pasiennya dokter Daus. Enggak dok. Enggak dok. Kalau dokternya seperti itu izin enggak menyenangkan dok. Kalau jadi pasiennya nggak mau, kalau jadi istrinya? Ya salah ya. Jadi tadi bisa teman-teman lihat ya. Tadi prosesnya bagaimana Dokter Daus kemudian melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasangan tadi diperankan oleh Dokter Arkan dan Dokter Alven. Ini mungkin dari adik-adik koas. Kira-kira ada pertanyaan atau ada komen nggak mengenai tadi artis-artisnya Objin tadi? Kira-kira ada komen nggak? Silakan. Siapa boleh? Siapapun. Yuk. Nah, silakan. Siapa namanya? Ini sudah perkenalkan, saya Gilang. Di sini minggu pertama. Tidak. Tapi saya ingin ilmunya agar bisa diterapkan. Ini sih dok, kalau dari yang saya lihat tadi, sepertinya kita bersama-sama di sini ketawa dan lucu gitu ya dok. Tapi jujur saya merasa takut kalau besok ketika saya praktek saya melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi mungkin ini pengingat yang baik dok. Biasa dokter siapa tadi? Gilang, dokter Gilang tadi ya, ternyata itu menjadi sebuah refleksi. Tidak pengen jadi seperti itu atau tidak mau jadi seperti dokter Daus? Nggak mau ternyata ya jadi seperti dokter Daus tadi ternyata nggak mau. Tadi ada yang menarik bahwa ini menjadi refleksi. Mungkin ada yang di sini silakan. R4 dokter. Kalau dari komunikasi mungkin bekal untuk kami semua dok. Jadi ya sekarang kan eranya bukan era dokter lebih tinggi daripada pasien. Jadi mungkin keterbukaan untuk saling berkomunikasi, tukar pikiran karena pasien kan juga semakin pintar, sumber informasi banyak. Jadi kita juga nggak boleh bukan sombong ya, harus terus belajar dan juga ya lebih terbuka dengan kondisi pasien. Gitu, dok. Bagus ya, tadi yang poin pertama refleksi, yang kedua adalah dokter patients relationship, di mana dulu itu cenderung lebih dokter itu posisinya di atas ya, tapi kalau sekarang diusahakan antara dokter dan pasien ada share decision making gitu ya, posisinya menjadi sama gitu ya. Ada lagi mungkin? Ini nih, semakin ditanya semakin ya kan? Ya, silakan. Ya dok.
apa komentarnya tadi dari apa kejadian ya? Oh, Kejadian yang kita lihat. kalau melihat dari kejadian tadi kan sebenarnya tentang keturunan kan sesuatu yang sensitif. Jadi mungkin sebaiknya dokternya bisa menyampaikan dengan lebih hati-hati lagi. Ini tadi tentang penyampaian komunikasi. Saya belum mendengar terkait dengan konten. Konten yang sedang stase fertility endokrinologi siapa ya? Hah? Oh iya, COD-nya aja ya. Oh ya, nggih. Kalau dari Maaf ya dok, kalau dari kontennya mungkin pertama dari anamnesis ya dok, dari anamnesis kita harus menyeluruh, kemudian dari pemeriksaan fisik pun tadi tidak melakukan, dari dokternya hanya menjudge pasiennya gemuk, kemudian untuk lainnya pemeriksaan penunjang hanya melakukan USG, mungkin bisa ditambahkan dengan pelacakan hormon. Kemudian untuk suami juga bisa dilakukan pelacakan analisis sperma. Terus apa lagi ya dok? Ya mungkin baru itu dok. Ada lagi mungkin dari Pak Charlie. Kurang lebih sama sih dok. Jadi memang ada banyak beberapa hal yang memang tidak masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi dok, terutama mempertajam anamnesis dan pemeriksaan fisiknya dokter. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman, tadi sudah melihat semua. Ternyata poin penting tadi kalau kita mendengar komentar dari teman-teman, ternyata komunikasi itu menduduki apa namanya komentar pertama gitu ya, dan utama dalam proses kita melakukan penanganan atau manajemen pada pasien yang tidak subur gitu ya, atau infertilitas tadi. Nah ini nanti kita penting sekali untuk mempelajari bagaimana sih sebetulnya tahapan gitu ya, dari pertama kali kita bertemu dengan pasien pada saat kunjungan pertama, kemudian kunjungan selanjutnya, apa yang perlu ditanyakan pada saat proses anamnesis gitu ya, judgement tadi. Sebetulnya pasien itu kan datang ke kita untuk mendapatkan pertolongan ya. Bahkan mungkin di luar sana dia sudah mendapatkan judgement yang sangat banyak tadi ya, terkait dengan apa stigma-stigma bahwa apa pasangan yang tidak subur itu akan begini begitu. Pertanyaan bahkan tidak hanya stigma ya, cukup dengan bertanya aja kadang itu bisa membuat mental dari pasangan tersebut itu menjadi down gitu. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama di sini nanti bagaimana sih kita menangani pasien infertilitas pada setting klinis sehari-hari. Tadi tahapannya dari mulai setting di layanan primer sampai nanti kemudian ke layanan tersier itu bagaimana. Kita sudah kedatangan tadi ya pembicara kita yang tidak asing lagi gitu ya, yang sangat pintar, cantik gitu ya, dan ini ada Dokter Sarah Ayu Andari. Tadi award-awardnya banyak ya, kayaknya dari depan sama belakang tadi award semua gitu, luar biasa memang ya. Iya, yang belum Dokter Ahsanuddin Award tadi belum ya, jadi memang cita-cita kita bersama untuk mendapatkan award dari beliau. Baik, ini kita tampilkan ya bintang tamu kita, pembicara kita, ada Dokter Sarah Ayu Andari yang akan membicarakan tentang penanganan infertilitas pada setting klinis sehari-hari. Monggo dokter, silakan. Terima kasih. Slide-nya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kalau ingat Oxygen Week itu saya selalu teringat Dr. Nuring ya. Jadi beliau itu termasuk penggagas Oxygen Week pertama kali dulu ya. Nah, saat Oxygen Week itu beliau selalu berkata, Oxygen Week ini adalah minggunya para residen. Jadi ini dari residen, oleh residen dan untuk residen. Jadi teman-teman menikmatilah Oxygen Week ini ya. Ya, mungkin ya kita di sini ya ikut meramaikan sebenarnya nih acara teman-teman semua ya. Oke, kita tadi sudah lihat role play ya. Jadi cukup terlihat ya bagaimana tadi komunikasi dokter pasien yang membuat pasiennya merasa apa Mbak Alven? Merasa tersudut kali ya. Pasiennya sudah merasa tersudut padahal ekspektasinya tuh tinggi ya datang ke dokter gitu. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana. Ini saya pakai pointer apa gimana? Next-nya. Ya, oke. Kedengaran ya? Udah bisa Pak Amin? Nah, Pak Amin ini dari Kalimantan Tengah. Tetangga, iya.
tetangga. Oke. Next aja dulu. Next. Nah, teman-teman kalau definisi infertilitas itu sudah keluar yang terbaru, infertility is a disease. Ya. Jadi sebenarnya infertilitas adalah penyakit ya, disease. Sehingga ketika berhadapan dengan pasien yang infertil ya, pasangan yang infertil, itu seyogyanya dokternya juga menganggap adalah pasien ya. Kayak yang ada disease ya, infertilitas is a disease. Jadi seperti mungkin terlihat baik-baik saja, terlihat sehat-sehat saja ya pasangan suami istri yang datang kepada dokter, tapi ternyata tadi begitu banyak ekspektasi, kemudian bisa saja ada penyakit lain yang menyertai ya dari pasien tersebut. Nah, diagnosis infertilitas nih pointernya bisa nggak Pak? Nah, nih ya. Jadi ketidakmampuan untuk mendapatkan successful pregnancy ya, kehamilan yang sukses. Kalau kita baca papernya ini, yang dimaksud kehamilan yang sukses di situ adalah baru clinical pregnancy. Jadi clinical pregnancy itu apa? Ya, jadi kehamilan yang memang sudah terlihat ya, sudah terlihat. Jadi sudah ada kantong kehamilan, janinnya gitu ya. Nah, kemudian tidak tergantung dari apapun kondisi pasiennya, usianya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan untuk mendapatkan suatu intervensi. Nah, itu sudah disebut infertilitas. Jadi infertilitas adalah keduanya ini. Nah, terkait dengan waktu, next-nya gimana Pak? Nggak bisa. Nah, nih ya. Kalau waktu ya. Jadi infertilitas itu biasanya kita bilang 12 bulan ya. Couple sudah menikah 12 bulan atau 1 tahun dan belum hamil gitu ya. Belum ada successful pregnancy. Itu tapi kalau usianya di bawah 35 tahun. Tapi begitu di atas 35 tahun ini menjadi 6 bulan. Dan lebih cepat lagi kalau di atas 40 tahun. Itu disebut immediate ya. Jadi langsung diperiksa. Nah, begitu juga bisa nih, Pak. Next aja. Nah, begitu juga ini pada kasus-kasus tertentu. Misal ada tadi ya, kasusnya Bu Alven tadi, irregular menstrual cycle ya. Nah, itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Misal ada oligomenorea ya tadi ya, amenorea atau ada kecurigaan penyakit-penyakit lain. Nah, itu bisa langsung diperiksa. Next. Nah, kita lihat di sini ternyata penyebab infertilitas itu bermacam-macam tentunya ya. Ada yang faktor ovulasi, faktor tuba ya. Nah, tapi dia bisa terjadi di mana saja. Nah, kita lihat ini, ovarian dysfunction ya. Jadi nanti teman-teman harus memikirkan pemetaannya itu bagaimana ya. Jadi kira-kira penyebab infertilitasnya apa itu harus dipetakan dulu. Apakah faktor ovulasi, kemudian apakah faktor tubanya ya. Lalu apakah ada gangguan pada implantasinya, apakah faktor spermanya, itu banyak sekali ya. Next. Nah, ini foto Zumba ini ya. Nah, ini ada siapa nih? Mbak Ufi, ada Mbak Devi itu di belakang ya. Nah, jadi faktor risikonya bermacam-macam ya. Salah satunya adalah gaya hidup. Ya, misal overweight, obesity, ya itu faktor risiko ya. Next. Nah, usia. Ya. Jadi biasanya ya pasien atau pasangan yang datang itu ya bervariasi ya. Jadi usia itu sangat menentukan. Misalkan ini ya. Ini di atas antara 20 sampai 30 tahun ini disebut masa yang optimal ya. Fertility-nya optimal. Nah, di atas 35 terutama ya, ini sudah ada declining fertility. Nah, mulai irregular cycle itu disebut perimenopause ya. Ini 40 ke atas ya.
di atas 40-an, lalu kemudian usia menopause. Nah, kita harus tahu nih, dipetakan pasiennya masuk yang mana ini ya, sehingga nanti akan mengarah lagi kita penanganannya ke yang mana. Ya, next. Nah, ini nanti teman-teman baca ya nih, PR ya. Biasa yang tak kasih PR. Nah, ini baca ESRM 2021 atau di paper yang di Nature ini, bagaimana sih penanganan couple ya atau pasangan dengan infertilitas. Jadi misalkan ini pada perempuan dan laki-laki harus dianggap satu pasangan itu harus dua-duanya diperiksa ya. Jadi yang pertama adalah tentunya anamnesis. Nanti di belakang ada anamnesisnya apa saja. Nah, terus kalau laki-laki dilakukan pemeriksaan analisa sperma ya. Nah, kemudian nanti akan mengikuti sesuai dengan hasil clinical exam dan history taking atau anamnesisnya. Ya, misalkan ini contohkan ada nyeri haid ya, nyeri haid. Tentunya nanti akan dipetakan dulu, dilihat pemeriksaan fisik, periksa penunjang tadi USG ya. Misalnya transvaginal ultrasound dan sebagainya untuk penentuan diagnosisnya. Nah, jadi harus ada diferensial diagnosis ya. Next. Nah, ini historinya ya. Durasi ya, durasi infertilitas itu sangat menentukan ya. Jadi kalau beberapa scoring itu biasanya memasukkan juga tuh scoring durasi ya. Nah, jadi tadi misalkan kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan atau setahun itu sangat berbeda ya. Terus menstrual history. Nanti ada di sini di belakang ya, bagaimana menentukan apakah ada ovulasi atau anovulasi dari suatu siklus. Nah, itu dengan anamnesis bisa ya. Ada namanya FIGO, ovulatory disorder. Nah, terus riwayat kehamilan, pernah nggak? Pernah keguguran berulang nggak? Gitu ya. Nah, terus atau pernah ada pemakaian kontrasepsi. Nah, ini yang penting juga. Riwayat operasi. Ya, riwayat operasi. Pernah nggak ada prosedur di area pelvik gitu? Ya, tadi Dokter Daus nggak nanyakan juga ya, nggak nanyakan. Jadi anamnesis harus detail. Nah, next. Nah, ini kayak misal ada riwayat sebelumnya nggak? Riwayat apa yang ada pernah sebelumnya gitu ya? Terus ada riwayat ini pelvic inflammatory disease atau tidak? Radang panggul. Kemudian ada riwayat infeksi menular seksual atau tidak dan sebagainya ya. Jadi riwayat pasien tersebut sangat penting. Jadi harus kita catat. Termasuk misalnya riwayat apa? Dia pernah pengobatan apa? Pernah program apa? Selama dia menikah itu sudah pernah program atau belum? Nah, itu harus dicatat ya. Next. Nah, ini pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik. Nah, jadi tadi cek body mass index dan sebagainya ya. Terus, nah ini bimanual exam atau spekulum itu kalau perlu, kalau ada indikasi ke arah sana itu dilakukan ya. Nah, terutama juga bimanual ya pasti untuk menilai tadi ya ukuran uterus ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke pemeriksaan ada ovulasi atau tidak ya. Menstrual history, nanti setelah ini ada slide-nya ya. Terus mid luteal progesteron, ada yang di poli udah pernah ngecek? Progesteron mid luteal ya, jadi untuk mengetahui ada ovulasi atau tidak. Nah, terus bisa dengan ovulation predictor kits ya, pakai LH kits atau antral follicle count. Nah, ini yang recommended untuk menilai adanya ovulasi atau tidak. Yang nggak direkomendasikan lagi apa ini? Suhu ya, cervical mucus, endometrial biopsy ini udah tidak direkomendasikan ya. Nah, terus teman-teman jangan lupa baca ini FIGO, ovulatory disorder classification, untuk lihat klasifikasi ovulatory disorder. Jadi ada yang tipe hipotalamik, pituitari, ovarian atau PCOS ya. Next. Nah, ini nih tadi ya. Jadi di FIGO itu dilihat di sini, kalau misalkan menstruasi itu siklusnya 24 sampai 38 hari ya. Ini kemungkinan adalah suatu siklus yang berovulasi. Nah, ketika nanti dia berubah ya, jadi bisa dia occasional
atau dia justru malah yang jarang itu ovulasinya. Nah, ini menunjukkan suatu spektrum namanya ovulatory disorder. Jadi dengan anamnesis bagaimana riwayat menstruasi, kita bisa mengarahkan kira-kira pasien ini memiliki suatu ovulatory disorder atau tidak. Ya, ini dari anamnesis saja. Ya. Next. Nah, ini mid luteal progesteron ya, teman-teman. Jadi biasanya kalau pasien datang gitu ya, pasangan, dan kita pengen lihat, oh ini ada ovulasi atau tidak. Ini bisa dilakukan pengambilan serum progesteron 1 minggu sebelum mens selanjutnya. Nah, biasanya kalau dia 28 hari siklusnya ya di hari ke-21 ya. Nah, ini diambil di sini. Nah, kalau misalnya kadarnya gitu ya di atas 3 berarti menunjukkan adanya sufisien bahwa dia ada terjadi ovulasi gitu ya. Next. Nah, ini hormon-hormon lain ya yang di poli ya sering kita periksa TSH, prolaktin ya. Tentunya kalau ada indikasi. Nah, coba kita lihat next. Next. Nah, nih thyroid stimulating hormone ini biasanya dicek jika ada gejala ya. Gejalanya termasuk apa? Irregular menstrual cycle. Ya, jadi TSH biasanya kita periksa ya. Kalau teman-teman yang di poli itu, hari ini siapa tadi? Mbak Desti ya. Mana Mbak Desti? Nah, itu biasanya kita periksa thyroid stimulating hormone pada pasien-pasien dengan irregular menstruation. Biasanya kita dapat hipothyroid subklinis. Ini sudah ada guideline-nya. Nah, pada hipothyroid subklinis kita lihat kadarnya berapa gitu ya. TSH-nya berapa. Kemudian biasanya kita konfirmasi dengan free T3 atau free T4. Nah, kemudian nanti diarahkan apakah butuh pengobatan atau tidak. Ya. Kalau di guideline dengan subklinis hipothyroid biasanya butuh pengobatan untuk pemberian ini levothyroxine ya, sehingga supaya kadar TSH-nya normal. Ya. Nah, jadi TSH ini dicek pada kasus irregular menstrual cycle, tapi FT3 dan FT4 itu ketika nanti ada indikasi. Ya. Next. Nah, ini prolaktin ya, teman-teman. Kalau prolaktin itu dicek juga sama pada kasus-kasus anovulatory. Jadi tadi misal ketemu ovulatory disorder, kemudian kita cek prolaktin. Ya. Nah, nanti teman-teman biasanya lihat dia termasuk mild, moderate, atau severe yang sudah parah gitu ya. Kalau misalnya sudah termasuk yang severe, itu biasanya ya kita lanjutkan dengan MRI kepala ya, pituitari. Next. Nah, kalau yang ini ovarian reserve testing ya. Jadi kita mengecek bagaimana cadangan ovarium pada pasien tersebut. Yang direkomendasikan ini ya, anti-Mullerian hormone, antral follicle count, basal FSH dan estradiol. Kalau basal kita cek di hari ke-2, hari ke-2 sampai ke-5 menstruasi. Anti-Mullerian hormone dicek kapan? Ya, at any time ya, bisa kapan saja. Antral follicle count kita cek kapan? Basal juga ya, jadi hari ke-2 siklus haid. Nah, jadi rekomendasinya ini, jadi teman-teman nanti ketika di lapangan akan melihat ovarian reserve testing bisa mengecek yang direkomendasikan. Ya. Yang tidak direkomendasikan sementara ini, inhibin dan clomiphene challenge test ya. Next. Nah, ini antral follicle count hari ke-2 sampai ke-5 ya. Jadi kita lihat ada antral follicle ukuran 2 sampai 10 mm. Jadi 0,2 sampai 1 cm ya. Nah, ini yang tergolong antral follicle yang siap untuk direkrut pada rekrutmen siklik. Nah, kemudian kita lihat jumlahnya bisa per ovarium atau secara total. Ya, kalau ini misalkan total AFC ini kalau very low ovarian reserve dia 0 sampai 4. Jadi kita hitung totalnya kedua ovarium tentunya dari USG transvaginal ya. Nah, dari USG transvaginal biasanya kelihatan berapa antral follicle count-nya. Yang di poli ada yang sudah pernah cek
antral follicle count? Mbak Devi kayaknya. Mbak Devi. Ya, Mbak Devi udah pernah. Ya. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman, AMH sering banget kita cek ya. AMH itu kenapa sih kok dia bisa merefleksikan ya cadangan ovarium? Karena dia sebenarnya dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang ya. Nah, tapi dia belum terpengaruh gonadotropin. Sehingga itulah alasannya AMH bisa dicek kapan saja. Jadi kalau kita lihat nih folikel berkembang mulai dari primordial, primary, secondary. Nah, ini kalau primordial kan tidak ya. Tapi dia justru AMH ini dihasilkan oleh mulai folikel berkembang tapi yang kecil ya. Primary, secondary, small antral. Nah, ini menghasilkan AMH dia. Tapi dia merefleksikan jumlah primordial gitu. Nah, jadi kita tahu oh kira-kira kalau yang berkembang ini jumlahnya sekian berarti primordial itu kira-kira seperti itu gitu. Nah, sedangkan yang lain itu FSH dependent mulai dari estradiol, tentunya FSH, inhibin juga ya. Ini mulai masuk ke fase gonadotropin dependent sehingga nggak bisa dinilai kapan saja ya. Nah, tapi kalau AMH ini bisa dinilai kapan saja ya. Oke, next. Nah, jadi AMH atau AFC ya. Jadi sebenarnya bisa secara kombinasi ya. Ternyata kalau kita lihat ini ada gambar di sini yang biru ini adalah AFC ya. Sedangkan yang titik hitam ini adalah AMH. Ya ini menunjukkan sebenarnya AMH dan antral follicle count yang dari USG itu sebanding ya. Kalau AMH-nya di suatu angka tertentu ternyata AFC menunjukkan hal yang sama. Jadi dia istilahnya kurvanya itu sejalan. Nah, tapi kombinasi bisa lebih baik gitu. Nah, kalau ada ketimpangan, mungkin teman-teman Chief ya, mungkin sudah pernah ke Poli Permata Hati ya. Ada beberapa pasien timpang gitu ya, AFC nggak cocok nih dengan AMH. Kita percaya yang mana? Lah dari beberapa penelitian katanya AMH sih lebih reliable ya, tapi kita juga harus melihat masing-masing kondisi. Nah, kalau FSH dan estradiol bisa juga, tapi harus dicek di hari ke-2 atau ke-5 ya. Kadarnya seperti ini. Oke, next. Nah, USG transvaginal ya. Nah, nanti yang stase di polifer harus sudah bisa USG transvaginal ya. Sebagai SPOG nanti harus bisa USG transvaginal ya. Jadi harus tahu caranya ya. Oke, next. Nah, ini tuba bisa dilakukan HSG ya, HSG atau ya yang lain-lain ada SIS atau laparoskopi dan kromopertubasi biasanya ya ada indikasinya. Ya, next. Saya mungkin mau nunjukin ya ini endometriosis ya juga teman-teman harus waspada kalau misalnya menemukan pasien dengan dysmenorrhea, pelvic pain ya atau dysuria, dyspareunia itu harus mengarah apakah ada endometriosis atau tidak. Next. Nah, ini teman-teman bisa baca nih. Jadi more is not always better ya. Jadi ada pada penanganan endometriosis ada beberapa don'ts ini 10. Ini salah 3-nya ya. Misalkan pada teman-teman menemukan endometrioma yang kecil gitu ya. Ukurannya kurang dari 4 cm. Itu tidak perlu dilakukan operasi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman melakukan operasi ovarian endometrioma, itu jangan sampai pasiennya ditunggu terlalu lama untuk mendapatkan suatu program ingin anak ya atau promil. Nah, tapi harus tetap diberikan long term post-operative treatment. Atau ada lagi nih, misal pada pasien perempuan usia kurang dari 20 tahun, itu jangan lakukan laparoskopi dulu. Jadi first line-nya adalah tetap medikamentosa kalau dia nyeri ya. Oke, next. Nah, malfactor ya, dihafalin ya. Jadi sperm analysis itu selalu Prof Diki itu selalu bilang angka ini bukan saklek ya, tapi dia ada di persentil 5. Persentil 5 dari suatu populasi. Jadi misalkan dia ini kan kriteria WHO yang
edisi 2021 ya, tapi sekarang sih sepertinya masih pakai yang 2010. Jadi masih relevan lah gitu. Nah, sebenarnya dia ini ada di persentil 5 gitu. Nah, di bawah itu kan berarti memang di bawah persentil 5. Nah, terus ada juga pemeriksaan lain DNA fragmentation index. Ya, ini menunjukkan kalau dia di bawah 15% itu fertilitasnya baik, ya. Next. Nah, ini nih yang mau saya tampilkan. Strata penanganan infertilitas itu bisa ngapain aja sih gitu ya. Lah ini dokter umum ya, ini teman-teman dokter muda nanti jadi dokter umum dulu ya. Itu di layanan primer level 1. Kemudian yang dokter spesialis obsgin nanti teman-teman SPOG, kemudian ada urologi dan andrologi di layanan sekunder atau level 2. Subspesialis ini nanti ada di level 3. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang bisa dilakukan apa saja. Kelihatan nggak ya? Ah, ini teman-teman dokter umum bisa nih anamnesis, ya kan? Anamnesis faktor resiko tadi. Ada riwayat operasi atau tidak, kemudian bagaimana siklus haidnya. Ini harusnya teman-teman dokter umum bisa nih. Nah, kemudian faktor ovulasi oke lah, ini mungkin lewat anamnesis ya tadi bisa menentukan dia kira-kira ovulasi atau anovulatorik. Nah, terus bisa apa lagi nih dokter umum? Oh, menyarankan analisa sperma nih ya. Ini yang plus kan ini. Menyarankan analisa sperma. Nah, SPOG bisa apa ya? Lebih banyak ya tentunya. Anamnesis, transvaginal ya. Siapa yang masih ragu-ragu? Chief harusnya udah nggak ragu-ragu ya. USGTV ya. Mbak Ina ngangguk-ngangguk. Ya, jadi udah nggak ragu-ragu lagi. Devi juga udah nggak ragu-ragu lagi ya USG transvagina. Nah, kemudian boleh menyarankan pemeriksaan hormonal. Tentunya yang relevan ya, yang relevan. Terus boleh menyarankan HSG ya. Terus melakukan, nah ini teman-teman lihat kalau di logbook laparoskopi diagnostik ya, masuk level of competence berapa? 4 ya kalau diagnostik ya. Nah, jadi teman-teman bisa. Nah, sedangkan subspesialis ya plus semuanya nanti dokter Endah. Ya, oke, next. Nah, ini teman-teman dokter umum ya. Ya, jadi level 1 dokter umum. Pasiennya yang mana sih yang bisa ditangani dulu gitu ya. Lama infertilitas kurang dari 24 bulan. Ya mungkin kayak setahun, 2 tahun. Tapi ingat tadi level of competence-nya anamnesis faktor resiko ya. Nah, usia pasangan muda tidak terdapat faktor resiko lain ya. Kalau teman-teman dari anamnesis sudah dapat faktor resiko kayak dari riwayat endometriosis, itu langsung dirujuk ya. Jadi jangan sampai ditunggu terlalu lama di level 1 ya. Nah, ini dari konsensus Siveri. Nah, terus kompetensinya apa tadi ya itu? Konsultasi, anamnesis tadi ya. Boleh menyarankan analisa sperma ya, anamnesis, pemeriksaan fisik ya. Nah, teman-teman dokter umum bisa palpasi abdomen, periksa dalam ya kan? Nah, periksa fisik ya. Interpretasi, analisa sperma bisa. Oke, next. Nah, ini SPOG. Ya, jadi pasangan yang tidak memenuhi kriteria inklusi pelayanan level 1. Jadi udah dirujuk tadi dari adik-adik. Nah, kemudian ke dokter Daus. Tapi dokter Dausnya udah ikut Obgyn Week ya. Jadi enggak lah, udah lebih luas ya. Nah, luas. Nah, jadi pemenuhi kompetensi, kemudian SPOG ya. Terus nah ini bisa melakukan pemeriksaan HSG. Nah, terus menangani masalah ini yang tanpa komplikasi ya, tapi teman-teman harus hati-hati nanti melihat ya, memilah-milah kira-kira ini sudah butuh dirujuk ke tersier ya. Nah, terus infertilitas pada laki-laki tadi, evaluasi atau menilai analisa sperma bisa. Ya, merujuk pasangan infertil dengan masalah yang kompleks. Nah, ini yang penting ya. Jadi teman-teman tahu kapan merujuk. Ya.
Next. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Sebenarnya ini tidak saklek seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya pasien datang pada kunjungan pertama, dia pas di hari kedua, maka kita langsung bisa melakukan nanti evaluasi antara follicle count basal. Tapi misalkan pasien kan tidak tahu harus datang hari kedua gitu ya. Yaitu kalian tetap lakukan satu anamnesis, kemudian USG tetap ya. Jadi untuk melihat sinkron nggak dengan sekarang hari keberapa menstruasi gitu. Nah, lalu menjadwalkan pemeriksaan lain, misal yang belum, entah itu faktor tuba, analisa sperma belum. Nah, nanti di kunjungan kedua, ini melihat hasil-hasilnya, nih ya. HSG tadi hasilnya bagaimana, analisa sperma hasilnya bagaimana, lalu kemudian menganalisis hasil dari pemeriksaan gitu. Nah, kemudian nanti misal dia nggak pas nih, nggak pas ovulasi, kira-kira dia ada gangguan ovulasi atau tidak. Nah, itu juga bisa konfirmasi hasil lab gitu ya. Diperiksa dulu tadi di kunjungan pertama, lalu dievaluasi di kunjungan kedua, dinilai. Nah, nanti kunjungan ketiga sudah ada diskusi rencana penanganannya bagaimana. Mau dirujukkah atau misalnya masih bisa ditangani dulu sesuai kompetensinya gitu. Jadi ini tidak strict seperti ini, pasien tidak harus datang hari kedua ya, tapi ini kalau misalnya pasien tidak datang hari kedua, biasanya nanti kunjungan kedua diminta datang hari kedua, biar kita bisa lihat basal. Ya. Oke, next. Nah ini tadi ya, doctor and couples communication. Nah, beda, kalau pasiennya pada infertilitas itu lebih apa? Cemas ya. Terus kemudian tadi kata dokter Endah, ada stigma-stigma atau judgement ke mereka gitu. Terus memiliki harapan yang tinggi, datang itu memiliki harapan yang tinggi ya. Dan malah harus bayar harga yang tinggi juga kan, jadi sudah dia ada penuh harapan, bayar dengan harga tinggi dan menginginkan perawatan yang kontinu gitu. Nah, sedangkan dokternya mungkin tadi buru-buru ya, mungkin pasiennya dokter Daus 50 gitu ya dalam sekali praktek. Jadi terlalu have little time ya, jadi nggak sempat gitu. Kemudian juga ya menangani pasien seperti rutin saja gitu. Padahal kan kalau pada pasien infertil kita memang kayak lebih harus melihat value dia, kemudian kita juga menawarkan opsi-opsi dan sebagainya, mungkin butuh waktu lebih lama gitu. Nah ini may over reality check, jadi terkadang realitanya itu memang tidak menyenangkan ya. Misal pasien datang kita cek AMH-nya rendah gitu. Nah kita berarti banyak memberikan informasi-informasi yang mungkin tidak menyenangkan. Nah ini have to manage expectation ya. Jadi makanya ya kita harus komunikasi itu ya harus latihan terus ya kepada pasien. Ya, next. Nah, ini ASRM ada mengeluarkan choosing wisely. Jadi ketika kita memilih suatu prosedur yang mau kita lakukan, itu kita harus secara bijak gitu ya. Perlu nggak tes ini, prosedur ini? Tadi Pak Arkan tadi sebagai suami sangat concern. Ini kok banyak sekali ya. Nah itu sebenarnya perlu nggak? Itu dokternya juga harus self reflect. Ya. Nah, terus ada risikonya, side effect-nya apa? Ada nggak yang lebih simpel gitu? Bu, nih saya cek tadi ya, FSH, estradiol basal, AMH juga. Nah, misalkan AMH dan antrafollicle count saja atau antrafollicle count saja bisa tidak gitu. Jadi ini simpler, safer options. Nah, terus kalau saya nggak ngelakuin itu, apa yang terjadi? Ya itu salah satu cara untuk kita memilih secara bijak. Ya. Lalu ke finansial ya, itu juga biasanya kita pikirkan. Ya, next. Nah, take home message-nya ya. Jadi yang penting tadi teman-teman dokter umum sudah bisa melakukan good history taking ya. SPOG juga. Jadi good history taking itu penting. Nah, terus choose wisely ya. Jadi kita pilih secara relevan, apa yang aman, apa yang sesuai.
Nah, kemudian beberapa kondisi itu harus diinvestigasi lebih cepat ya. Oke, next. Nah, ini kita udah selesai. Ya, ini kita di FAIR ini adalah sebuah tim ya. Kita juga berkat dari guru-guru ya, profesor, dokter yang ada di tentunya di UGM ya, di Sarjito. Kita juga berterima kasih ya Dokter Endah kepada guru-guru kita dan teman-teman semua ya. Kita mungkin lanjut ke diskusi sama nanti terakhir ada dokter lagi ya. Ada role play lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.